Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Batam Televisi bertemu kembali dalam program Dialog Khusus. Saya Friska Yunita Ashari akan memandu dialog khusus pariwisata kita hari ini dengan tema strategi promosi pariwisata Batam. Bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Andes Ardi Winata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Selamat sore Pak Ardi. Sore. Bertemu kembali di studio Batam TV. Biasa para pemirsa Batam TV. Baik, terima kasih Pak Ardi. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Bapak Edi Sutrisno selaku Eksekutif Director Batam Tourism and Promotion Board. Selamat sore Bapak, selamat datang di studio Batam Televisi. Ya, selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Oh iya, para pemirsa di Batam TV, selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua dan salam pariwisata. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Ardi. Dalam menghadirkan keindahan dan keunikan destinasi wisata, strategi promosi menjadi pilar utama dalam mengangkat potensi pariwisata Batam. Melalui upaya promosi yang cerdas, kita dapat menghadirkan pesona Batam ke tingkat nasional dan internasional. Mari kita telusuri bersama bagaimana para pemangku kepentingan merumuskan strategi yang kuat untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Batam. Untuk itu langsung saja kita berbincang dengan kedua narasumber kita. Mungkin kita ke Pak Ardi dulu ya Pak ya? Oh boleh. Oke baik Bapak, kita nggak bosan-bosan membicarakan tentang pariwisata yang ada di Kota Batam ya Pak? Benar. Nah, apa sebenarnya strategi utama nih Pak yang Kadis Budpar terapkan dalam mempromosikan pariwisata Batam di tingkat nasional maupun internasional? Iya. Silakan Bapak. Jadi kalau kita bicara pariwisata nggak boleh bosan. Harus terus bersemangat, harus terus energis, harus terus kita yakin bahwa Batam adalah kota terbaik di Indonesia untuk berwisata. Nah, jadi tadi saya kan nanyain tentang strategi ya. Kita luar biasa ya kalau untuk melakukan sesuatu termasuk mempromosikan Batam itu tidak bisa sendiri Mas Edi ya. Kita harus berkolaborasi. Jadi kolaborasinya dengan berbagai pihak ya. Kita juga sekarang ini lebih dipermudah promosinya karena di luar sana itu ada influencer, kemudian ada macam-macam, ada YouTuber, ada macam-macam ya. Terutama ini pada anak-anak milenial yang sangat proaktif mempromosikan kehebatan, keindahan, kemudian tentunya kedikjayaan, pembangunan dan sebagainya Kota Batam. Ini luar biasa ya. Nah, pemerintah itu sendiri kalau kita berteori memang secara idealnya sepertiga dari biaya produksi, ini saya bicara ekonomi ya Mas Edi ya. Nah ini Mas Edi mungkin lengkapi nanti. Jadi kalau kita bicara tentang promosi itu sepertiga biaya promosi itu biaya produksi itu adalah promosi. Nah, bayangkan. Jadi harus terus promosi itu terjaga ya, terstruktur dan sebagainya. Memang kita dari pemerintah Kota Batam menuju ya ke arah sana. Kalau dalam sudut pembiayaan dan sebagainya. Kemudian apa yang kita lakukan ya? Kita lakukan secara normatif ya. Kalau di industri pariwisata itu kita menggunakan semua sarana-sarana publikasi. Kalau di dalam kepariwisataan itu ada beberapa istilah, ada beberapa teknik ya. Ada yang G2G, government to government, ada G2B, government to business, ada yang B2C, business to customer. Itu kita lakukan. Ya, seperti kalau secara existingnya direct selling, fam trip, kemudian
ada yang tabletop dan sebagainya, itu kita lakukan. Di samping itu juga kita bekerja sama, tapi mungkin lebih banyak yang ingin bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam, karena Batam ini adalah satu kota yang sangat terbuka, kemudian sangat banyak customernya, ya dari bukan etnis tapi multi bangsa. Jadi tempat yang paling menarik. Nah, tentu Batam juga akan memberikan feedback keluar. Nah, kemudian juga kita menggunakan media-media elektronik, media cetak dan sebagainya. Kita gunakan. Ya, artinya bahwa jurnalis dan semuanya itu adalah bagian tidak terpisahkan. Kalau kita itu namanya pentahelik. Adanya akademisi, adanya pebisnis, komunitas, government itu sendiri, dan satu lagi media. Jadi bagian tidak terpisahkan dalam pariwisata. Ya, tentu kalau publikasi yang baik itu menggunakan istilah POP ya Pak. 50, 30, 20 porsinya. Ada yang pra, on, dan post atau paskanya. Nah, ini dia yang kita terus gunakan, tentunya sangat luar biasa bahwa kita punya Batam Promotion Tourism Board yang memang khusus membantu pemerintah. Artinya kalau kita bilang in-house lah, lebih seperti itu ya. Ini di eksekutifnya ada di Pak Edi Sutrisno yang sangat membantu sekali dalam menggunakan atau melakukan promotion. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, dari intern kita sudah bekerja sama dengan TPO, Tourism Promotion Organize, yang berada di Korea Selatan. Ini kita lakukan bergabung dengan 130 kota. Kita bergabung 130 kota yang ada di Asia Tenggara, Asia. 130 negara. Di sana kita ikut mempromosikan atau ikut bergabung di kota-kota tersebut, dan kita selalu share informasi tentang destinasi yang baru, paket-paket perjalanan dan sebagainya. Itu secara makro yang kita lakukan. Di samping yang saya sebutkan tadi, kita punya asosiasi pariwisata yang sangat masif mempromosikan Batam dalam tentukan dalam kemasan paket-paket perjalanan, ya, dan sebagainya. Termasuk amenity itu sendiri, hotelnya, restorannya, dan sebagainya. Mereka bukan hanya mempromosikan destinasinya, tapi juga mempromosikan kota Batam. Nah, seperti itu. Luar biasa. Luar biasa, ternyata banyak banget ya langkah-langkah yang memang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata tentunya ya Pak, untuk mendukung pariwisataan Kota Batam. Oke, baik, terima kasih Pak Ardi. Mungkin kita lanjut ke Pak Edi ya Pak. Sebagai Direktur Eksekutif Badan Otomasi Pariwisata Dasram Batam, strategi promosi apa nih Pak yang sudah diadopsi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Batam sendiri Pak? Silakan Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Pak Ardi yang luar biasa ada di sini, Pak Kadis bersama kita. Jadi memang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Batam itu sebenarnya dibentuk, kalau Inggrisnya Batam Tourism and Promotion Board, ya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pariwisata. Jadi di situ anggotanya siapa? Para pelaku-pelaku pariwisata dari Asita, PHRI dan sebagainya. Lalu kita bekerja hand in hand, jadi berkolerasi terus dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mempromosikan Batam. Sebenarnya kalau konsep promo itu kan bagian dari marketing ya. Sebenarnya kita jual dalam konteks menjual Batam ke dalam dan ke luar negeri. Nah, promo itu bagian salah satu dari marketing sendiri. Nah, kalau marketing gimana sih cara menjual Batam, itu yang paling banyak ditanya. Kenapa kita harus jualnya bagaimana? Ya, itu nggak terlepas dari, kalau kita kenal kan istilah POPIS ya, POPIS, place, product, price, sama promotion. Nah, itulah bagian. Jadi promosi itu bagian dari marketing itu sendiri. Nah, apa yang sudah kita lakukan ya, yang pertama bekerja sama dengan teman-teman di para pelaku pariwisata di asosiasi, itu yang paling pertama. Yang kedua udah pasti di backup oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, itu setiap tahun untuk konsep promonya sendiri ya. Yang kalau promo kan berarti kita berbicara tentang branding, kita berbicara tentang selling,
kita berbicara tentang branding, selling, lalu kita berbicara tentang bagaimana kita menjual produk kita, seperti itu. Nah, advertising satu ya, branding, selling, sama advertising ya. Nah, ini Pak Kadis sudah banyak melakukan hal, karena untuk melakukan tiga ini kan nggak bisa sendiri. Beliau budgetingnya juga terbatas. Setiap tahun kita juga selalu klasik dihadapin oleh budget yang terbatas. Bagaimana dengan kondisi yang terbatas kita bisa jalan sama gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau untuk branding kita selalu berkorelasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita nggak bisa sendiri. Jadi kita minta bantu juga mereka agar mereka support kita. Contohnya kalau branding itu berarti kita berbicara local branding sama national branding. National branding kan kita selalu pakai Wonderful Indonesia. Sementara kita sebentar lagi akan ada Visit Batam Indonesia. Visit Batam Indonesia 2024. Nah, ini di-combine. Jadi nanti setiap event-event apapun bentuknya, setiap promo, kita akan letakkan Wonderful Indonesia bersama dengan Visit Batam Indonesia 2024, dan itu bergandengan bersamaan. Jadi nanti kita bisa nyantol di Kemenpar. Di Kemenpar itu kan selalu mempromosikan Indonesia ke dalam dan ke luar negeri dalam konteks Wonderful Indonesia. Nah, nanti kita sangkutkan ke mereka, gitu. Jadi promo kita tidak mengeluarkan biaya, artinya bisa disertakan oleh promo dari Wonderful Indonesia. Itu yang pertama untuk konteks kita local branding. Yang kedua, advertisingnya ya saya pikir Pak Kadis sudah banyak juga melakukan hal yang, kalau advertising kan bisa di media di mana-mana kan, beberapa itu sudah dilakukan oleh beliau. Lalu kalau untuk sellingnya sendiri itu sudah dilakukan beliau berkolaborasi dengan kami, misalkan kita melakukan familiarization trip ke dalam dan ke luar negeri. Yang pertama misal kita sering ke Johor, karena market besar kita kan dua tuh, jadi konsentrasi besar kita itu nggak kemana-mana gitu, karena kolam ikan wisatawan itu ada di jiran. Penyumbang pertama Singapura, boleh dikatakan 60% ke atas, lalu 20 ke atas itu Malaysia. Jadi dua besar inilah yang kita elaborasi, konsentrasi di dua itu dulu. Yang lain tetap kita konsentrasi, karena yang lain kan nanti ada Wisman dari China, ada dari India, terus kemudian ada dari Korea. Itu yang masuk dalam 5 negeri terbesar. Tapi konsentrasi besar kita ya terus kita jolok bola terus ke jiran, ke Singapura dan Malaysia. Itu yang paling poin pentingnya. Bentuknya apa? Itu kadang-kadang kita berpameran atau kita berfam trip ke Malaysia atau ke Singapura, nanti gantian teman-teman kita, travel agent dan media asing, kita ajak juga fam trip untuk ke Batam. Kita ajak mereka ke destinasi-destinasi yang ada di Batam supaya mereka merasakan, dan ini free buat mereka. Mereka hanya datang, para influencer, blogger, videographer, terus kemudian travel agent. Itu selalu kita gabungkan 40-50 orang. Kita ajak mengeksplor destinasi kita. Nah, ini sambil menyelam minum air gitu, karena kalau kita dapat coverage yang luas dari para media. Mereka datang pasti kan di blasting, misalkan datang ke salah satu destinasi, ada yang baru ya kita misalkan Deers yang ada rusa di Panbil misalkan contoh, itu ada destinasi baru, mereka datang ke sana, kemudian mereka lagi deer feeding kayak gitu, langsung di-blast oleh mereka di media masing-masing. Dan ini free sebenarnya, kita hanya memberikan akomodasi ke mereka, itu contoh. Terus baru yang kedua, travel agentnya ya silahkan B2B, bekerja sama langsung dengan pemilik destinasi. Itu salah satu yang kita lakukan. Yang kedua, Pak Kadis juga selalu punya tiap tahun minimal ada 3 itu. Minimal ada 3 pameran Batam di dalam negeri, ke kota besar. Yang sudah kita lakukan Bandung, Bali, lalu kemudian Yogyakarta. Saya nggak tahu tahun ini insya Allah kita ada beberapa, 3 besar, misalkan kota, minimal tidak lepaslah dari Bali, dari Yogyakarta, dari Bandung, lalu ke Surabaya. Apa promonya? Nanti kita bikin promo Batam di sana, atau ikut berpameran di dalam negeri. Jadi ada 2 pasar, dalam dan luar negeri. Itu dulu singkatnya. Oke, luar biasa. Artinya promosi ini nggak hanya di dalam negeri kita aja ya Pak ya, di luar juga kita tetap promosi untuk negara-negara tetangga kita ya. Iya betul, jadi market kita kan 2 sebenarnya, kita bagi 2, satu wisatawan Nusantara domestik, satu lagi wisatawan asing. Nah wisatawan asing siapa? Ya yang 2 besar tadi, yang 5 besarnya sudah saya sebutin, jadi konsentrasinya di sana. Oke, artinya Batam ini tetap turut aktif ya Pak di pameran-pameran yang ada di
kota-kota lain juga Ya. tentunya ya Pak. Ya. Tentunya didukung juga sama Dinas Pariwisata Kota Betul. Batam. Oke, baik Pak Edi. Selanjutnya bagaimana nih Badan Odomasi Pariwisata Dasram Batam berkolaborasi dengan pihak terkait untuk merancang strategi promosi yang efektif bagi destinasi pariwisata di Kota Ya, Batam? itu sebenarnya saya sering sampaikan ke beliau juga bersama-sama. Kita selalu jolok bola, ngejolok gitu. Ngejolok itu didatengin langsung ke destinasi gitu. Jadi ketika kita melakukan ke luar atau ke dalam, kita selalu menyertakan pelaku pariwisata. Ada kalangan dari golf misalkan. Teman-teman dari golf nanti kita ajak mereka ke luar negeri atau ke dalam negeri misalkan. Terus kemudian ada pemilik community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat juga kita sertakan. Jadi begitu kita promo di dalam ataupun luar negeri, selalu menggandeng mereka. Kita ajak mereka dan mereka mempromosikan sendiri. Jadi kita tidak sendiri gitu. Kita hanya mengorganize, membantu mereka, memfasilitasi, baru kemudian mereka langsung jualin, direct selling ke tempat yang dituju. Itu contohnya. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Oke, mungkin Pak Ardi, bagaimana sebenarnya Kadis Budpar berkolaborasi dengan sektor swasta dalam merumuskan nih Pak strategi promosi yang efektif bagi destinasi pariwisata di Kota Batam? Iya, jadi mungkin meneruskan Pak Edi tadi, Dinas Pariwisata itu tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa Batam Promosi Tourism Board. Jadi saya sangat terbantu dengan Pak Edi dan tim dalam menyusun strategi. Sebenarnya tidak apa yang masih disampaikan itu adalah strategi yang sudah kita rumuskan, ya. Jadi kita mendapatkan input yang baik langsung dari pelaku, apa strategi yang kita lakukan untuk branding atau mempromosikan destinasi ataupun Batam secara utuh, ya. Walaupun sebenarnya tidak semua bisa kita lakukan dalam 1 tahun berjalan, tetapi mungkin ada yang kita hold di tahun berikut dan sebagainya. Dan saya mungkin pada kesempatan ini tidak henti-hentinya ucapin terima kasih lah PD ya, kepada stakeholder kita yang juga pas secara private mereka membantu promosi branding Kota Batam ini, termasuk juga dari BP Batam ya. Jabatan Pengusahaan Batam juga proaktif, termasuk juga stakeholder yang lain. Apalagi sekarang kalau kita lihat Batam ini sangat mudah ya untuk dipromosikan karena dukungan infrastruktur kita yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudin sebagai Kepala BP Batam juga luar biasa, sehingga kalau kita memblasting dan sebagainya yang disampaikan Pak Edi tadi, kita bangga ya punya kota seperti ini, seperti jalan kita mungkin yang terbaik di Indonesia tentang jalur lajurnya yang luas lebar ya. Ini kenapa demikian? Kemarin satu event Jam Selinas Jembatan Sepeda Lipat Nasional menghadirkan hampir 3 sampai 4 ribu biker baik dalam dan luar negeri. Kita coba lihat media sosial mereka, hampir seluruhnya tidak ada komplain yang sangat ekstrem terhadap jalan-jalan di Kota Batam. Semuanya memuji dan tentunya merasakan bagaimana excitingnya bersepeda di jalan yang begitu luas yang dibangun Bapak Wali Kota Batam itu. Nah ini dia. Jadi merumuskan itu tentu tidak bisa sendiri. Sangat terbantu dari Batam Promotion Tourism Board yang di dalamnya adalah pelaku-pelaku pariwisata seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Nah, Bapak, apakah terdapat fokus khusus nih Pak dalam strategi promosi yang dilakukan Kadis Budpar untuk menarik wisatawan asing ke Batam? Ya, kalau strategi khusus mungkin nanti ditambah Mbak Sedi ya, saya tambah. karena secara promotion itu core bisnisnya kita sangat menyerahkan kepada Batam Promotion Tourism Board. Fokus kita sebenarnya kalau secara makronya adalah di dalam dan di luar negeri, ya. Artinya fokusnya di dalam itu apa yang kita lakukan, kemudian di luar apa yang kita lakukan, dan juga nantinya apa yang kita lakukan itu menggunakan segala secara apa ya, segala cara ya, untuk bagaimana Batam itu
terkenal baik di dalam dan di luar negeri. Mungkin nanti bisa Iya, ditambah iya. saja ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin Pak Edi mau Bisa menambahkan. Iya, tambah iya, lagi. iya. Tambah kalau itu sebenarnya gini, kita kan ada media strateginya nih. Beliau lama di Humas, beliau amat sangat paham dan familiar tentang bagaimana mengorganize teman-teman media, blogger, vlogger, influencer dan sebagainya. Nah, ini begini, media strategi itu kita perlu salah satu ya untuk menjolok Wisman supaya datang lebih banyak. Itu kita menggunakan on media. On media itu media yang ada di beliau, itu kan ada website kita khusus untuk pariwisatanya, itu kita pertajam, kita blast setiap saat. Nah, kebetulan beliau punya juga YouTube sendiri, YouTube channelnya, tolong di like gitu, tolong di like dan subscribe. Bang Ardi gitu. Batam. Bang Ardi Batam, jangan lupa itu promo, pemirsa, itu bisa digunakan juga sebagai Iya. media. Jadi itu namanya on media. On media memang kita harus punya, agar apa? Memudahkan kita. On media berarti kan kita itu tidak berbayar ya, itu yang pertama. Yang kedua paid media. Paid media ya seperti ini, kita ke Batam TV, kita ke teman-teman di media online, kemudian di koran dan sebagainya. Kita sering melakukan promosi dan setiap event kita buatkan. Itu tadi Bapak bilang ada POP ya, jadi pra event, on event, pasca event semua dilakukan oleh beliau. Itu yang pertama. Saya bilang on media, yang kedua paid media ya, itu udah. Yang ketiga kita endorse. Nah, bagusnya kita ketika ngendorse influencer dari mana itu kita selalu free. Karena apa? Jiran, orang-orang terkenal di jiran Singapura dan Malaysia itu kebetulan teman-teman kita, teman Pak Adi, teman-teman kita gitu. Jadi oke tolong undang. Misalkan ada Bapak kuliner Singapura KFC toh gitu, datang kemudian yang explore dia food, seluruh food street di Batam dia datengin. Nah, ini kan followernya banyak. Oke ya, ketika follower banyak, kita kasih makan beliau, kita ajak ke makanan-makanan yang khusus, ke seafood, dia tinggal ngambil, nyetok begitu, terus kemudian fresh dimasak. Itu ketika dia blast di tempat dia, itu jutaan followernya. Nah, ini merupakan branding untuk Batam yang mudah. Makanya kita selalu menggunakan endorse influencer yang, maaf, karena pertemanan kita yang baik, kita tidak perlu bayar. Karena apa? Kalau enggak, kita hire mereka tinggi sekali endorse-nya. Itu beruntungnya karena sering kita invite ke mereka, kita campurkan ketika kita menajah fam trip seperti itu. Jadi ketika ke destinasi sudah di-blast sedemikian rupa. Itu salah satu strategi marketing, membawa di endorse teman-teman. Itu seperti itu yang kita lakukan. Jadi itu media strateginya lah agar apa ya, mudah penetrasinya gitu. Oke, baik. Saat ini juga saya sudah sering banget Pak melihat promosi pariwisata Batam nih Pak di berbagai sosial media, di platform-platform sosial media, dan tentunya yang saya lihat juga viewersnya juga sangat banyak ya Pak. Ya, betul. Tentunya. Jadi yang ketiga, yang tadi saya ngomong itu on media, paid media, terus kemudian endorse. Yang ketiga, yang keempat yang mudah dan gampang dilakukan oleh everybody adalah medsos. Jadi medsos inilah yang sering Anda sendiri bisa dijadikan duta wisatanya Batam. Apalagi followermu banyak, ada di Instagram, di AMA, semua platform Anda bisa gunakan. Jadi hand nggak harus kita, semua orang di Batam yang punya media sosial adalah duta pariwisatanya Batam untuk mempromot satu destinasi ke sini. Karena jujur ya, Batam itu sebagai kota yang tadi dengan infrastruktur, mana ada di sebuah negeri, di sebuah pulau yang luasnya hanya 4-15 km square, kita punya jalan yang fantastis, luar biasa, lebar, nyaman, kemudian kita punya 5 ferry terminal yang setiap saat Anda bisa pergi. Betul nggak? Bisa pulang alik mulai subuh sampai kemudian malam kemudian hari. Kita sudah ada infrastruktur sedemikian rupa. Saya tanya, ada negeri dengan pulau yang sedemikian ada di daerah lain di Indonesia? Nggak ada. Hanya pulau bernama Batam yang punya 5 ferry terminal. Nah, itu contoh. Berarti apa? Ketika kita mempromosikan sesuatu, kita nggak pernah risau. Nggak pernah risau, infrastruktur kita nggak di backup. Hotelnya kita ada. Jujur ya, kalau mau kita ya, infrastruktur kita ini sekarang yang dibangun oleh Pak Rudi di eranya Pak Rudi bersama Pak Amsakar Ahmad itu bisa mengakomodir 4 juta wisatawan. Kita normal, dalam posisi normal kita mendekati 2 juta. Jadi ketika 2 juta itu berarti setiap tahun, katakanlah setiap bulan ada 150-an ribu wisatawan asing yang datang ke kita. Saya nggak ngomongkan yang minus. Itu tidak terlacak, jumlahnya juga banyak dan besar. Nah, ini semua infrastruktur yang dibangun oleh beliau, termasuk ada di jajaran beliau, itu mampu mengakomodasi 4 juta wisman. Bali 6 juta.
kita bisa 4 juta. Jadi sebenarnya bukan mimpi karena infrastrukturnya sudah lengkap. Tinggal bagaimana semua orang Batam bergerak untuk mencapai yang 4 juta itu. Karena kita ada hotelnya cukup 4 juta. Cukup kita dalam 1 tahun ya, seperti itu. Destinasinya juga lengkap, banyak. So, tinggal kerja keras kita. Semua tergantung ke kita gitu. Tergantung Pak Ardinya. Seperti itu kira-kira. Ternyata, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan Pak Ardi. Baik pemirsa Batam TV, semakin menarik perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Pak Ardi dan Pak Edi. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Amazing Batam. Enjoy the new city. Kebun Raya Batam menjadi lokasi berlabuhnya Amazing Batam di episode kali ini. Halo guys, jadi kali ini kita sudah ada di Kebun Raya Batam dan kita saat ini akan mengeksplor nih apa-apa aja yang ada di dalam kebun ini. Bersama saya Raffi di Amazing Batam, enjoy the new city. Salah satu wisata alam di Batam ini memiliki nama lain yaitu Botanic Garden yang terletak di Jalan Hang Lekiu, Kelurahan Sambau, Nongsa, Kota Batam. Berdiri di atas lahan seluas 86 hektar, Kebun Raya Batam menjadi salah satu destinasi wisata yang strategis karena lokasinya yang dekat dengan Bandara Hang Nadim dan Pantai Nongsa. Kebun Raya Batam sudah menjadi rumah bagi berbagai jenis tanaman yang juga menghiasi lingkungan kebun ini, sehingga kebun ini telah menjadi tempat wisata yang populer bagi pengunjung lokal loh guys. Oke guys, jadi kali ini kita sudah ada di salah satu spot yang ada di Kebun Raya Batam dan ini bisa tempat menjadi bermain keluarga kalian. Kebun ini dilengkapi dengan area taman bermain dan memiliki penataan taman yang tersusun rapi dengan konsep alam yang indah dan juga menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan berteduh dari terik matahari. Fasilitas di kebun ini mendukung banget nih guys buat menjadi tempat piknik keluarga untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Kebun ini juga terdapat sebuah danau yang cukup luas yang menambah keindahan dan pemandangan dari kebun ini. Oke guys, jadi kali ini kita akan masuk ke spot selanjutnya yang ada di Kebun Raya Batam yaitu Taman Warna-Warni. Yuk. Terdapat taman warna-warni yang memanjakan mata karena selain bunga-bunganya yang indah, perpaduan warna-warni di berbagai fasilitasnya juga mendominasi di spot ini. Dari taman warna-warni ini, kita juga bisa melihat pemandangan ke arah Batam Center yang sangat jelas loh guys. Sesuai dengan tema Kebun Raya Batam, yaitu konservasi tumbuhan pesisir dan pulau-pulau kecil. Keanekaragaman hayati di kebun ini merupakan hasil dari eksplorasi dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. So, mari kunjungi destinasi wisata alam Kebun Raya Batam. Dari Kebun Raya Batam, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city.
pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus Pariwisata bersama dengan Pak Ardi dan juga Pak Edi yang tidak pernah bosan membicarakan tentang strategi promosi untuk kota kita tercinta ya Pak, Kota Batam tentunya. Oke, mungkin baik Pak Ardi, bagaimana Kadis Budper menggunakan teknologi dan media sosial nih Pak dalam promosi pariwisata Kota Batam? Nah, tadi kan kita sudah dengar dari Pak Edi ya Pak ya. Bagaimana dari Kadis Budper sendiri? Iya benar. Saya itu di kantor tuh punya tim ya, punya bidang pembidanya namanya PPW, promosi pengembangan dan promosi wisata. Kita punya tim IT-nya untuk bagaimana memblasting, mempromosikan atau memposting dan sebagainya destinasi, kemudian juga program-program kepariwisataan. Artinya kita punya Twitter, kita punya YouTube channel. Saya sendiri punya YouTube channel sebenarnya. Kalau lihat Bang Ardi Batam itu membackup ya, membackup. Jadi sayang kalau perjalanan kepala dinas pariwisata dalam artian bahwa ini pejabat formal ya, pejabat ya, pergi ke suatu tempat tanpa hanya hadir, kemudian ya makan-makan, ngobrol yang itu apa hanya sambutan dan sebagainya. Saya pikir kan sayang ya. Benar. Padahal banyak lagi kita bisa lakukan. Makanya saya bikin channel itu jadi mungkin biar lebih luas. Lumayan mungkin ya viewernya lumayan dan subscribernya lumayan lah, hampir udah 1000-an lebih ya, hampir 2000. Nah ini kita lakukan ya secara personal, tapi secara formal kita punya website sendiri, Batam Tourism Office ya, kita punya sendiri, IG-nya juga punya sendiri, tapi lebih ya kepada mungkin Batam Promotion Tourism Board, karena antara Batam Promotion Tourism Board dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu seperti kuku dan kulit lah ya, tidak bisa kita pisahkan karena Mas Edi secara tim juga sangat membantu secara formal ya, untuk mempromosikan destinasi, program dan sebagainya dari pemerintah Kota Batam yang dijawantahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif ya, saya cantol ekonomi kreatif. Oke, terima kasih Pak Ardi. Kalau untuk dari Badan Organisasi Pariwisata Dasar sendiri Pak, apakah sama nih Pak, punya tim kreatif seperti Dinas Pariwisata sendiri nih Pak untuk mempromosikan tentunya Kota Batam di sosial media? Ya sebenarnya kalau sosial media sebenarnya kan kita udah lakuin ya, makanya saya selalu meng-highlight bahwa semua everybody is ambassador, jadi semua orang harus jadi ambassador untuk Batam. Gunakan semua platform apapun yang Anda miliki untuk promote. Pak, ya? Dan itu sudah terjadi hampir semua orang. Anak-anak Batam lintas generasi lagi yang postingnya. Bahkan kalau bagus, bisa baik-baik, kita akan berharap influencer yang terkenal dari Jakarta bisa itu yang hadir. Pernah hidup di sini, pernah tinggal di sini, lahir di sini bisa someday balik. Jadi kalau misalkan lah ada siapa Ricis terus kemudian Oki, mereka datang ke sini itu sebenarnya orang Batam secara nggak sadar harusnya bangga, harusnya senang gitu. Karena apa? Begitu dia datang kan followernya banyak. Oh iya, rupanya Tiban seperti ini. Oh, welcome to Batam seperti ini gitu. Jadi setiap perjalanan mereka ada di record kan sedemikian rupa. Nah itu yang jadi itu. Tapi untuk yang official tadi kita nggak punya channel yang berbeda gitu. Kita gunakan sama apa yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hanya kita memperkuat saja, memperkuat sisi konten, kemudian videografinya, fotografinya dan sebagainya. Itu yang paling penting. Tapi ya tetap kita minta bantuan lah, satu warga Batam, yang kedua itu kadang kita sering fam trip, jadi automatically media-media asing yang kan nggak semua media itu menggunakan platform yang mereka lakukan. Media sosial itu justru yang lebih kuat gitu. Jadi dua-duanya, orang kita melakukan hal yang sama, teman-teman media asing itu sering kita undang, mereka menggunakan juga resources mereka untuk memblasting Batam. Itu yang sering kita lakukan. Tambah lagi tuh ya Fiska, Mas Edi ini, Pak Edi ini bukan sesuatu yang baru ya. Beliau ini sangat piawai dan orangnya suka mendokumen storytelling dan sebagainya tentang Batam itu dari dulu sampai sekarang beliau punya. Jadi kalau sudah kata-kata beliau
itu kita sudah tidak perlu pertanyakan lagi. Benarlah adanya situ. Ya dasarnya dari buku karena memang Kalau kita cerita, ya sejak 2000 kita akan iya, nulis ya. luar biasa. Nulis, Kita punya tentang Batam. Kalau destinasi pariwisata itu salah satu kan sejarah, ya kan, history tourism. Kalau bicara tentang Raja Ali Kelana, bagaimana Batam dulu punya pabrik bata, itu beliau malah beliau punya dokumen dan artifak lah ataupun apa ya namanya koleksi ya Pak ya, punya, dan sebagian juga ada di museum. Di museum. Nah ini jadi orang yang paling pas untuk bicara tentang Batam. Lebih ke story tourism. Jadi kan butuh narasi, Iya. narasi-narasi. Destinasi itu sebenarnya akan Saya pernah menjadi satu punya menarik. experience, kita pergi ke Pulau Bulu. Ya, ini Oh, nggak iya, apa-apa iya, cerita iya, ya, iya, nggak apa-apa ya. cerita. Ini kan hubungannya dengan pariwisata kan. Tapi lebih ke historik kan. Historik. Story Jadi tourism. cerita tentang Pulau Buluh yang kita punya, kan ada dua di sini, Nongsa dan satu lagi Pulau Buluh Amir. Ya, Amir itu adalah Amir. orang yang diberi wewenang untuk menjaga satu Kawasan. daerah zaman waktu kerajaan Riau Lingga ya, yang di Pertuan Besarnya. Jadi kita napatilas sama Bang Edi, saya juga tercengang beliau bisa men-storytellingkan, menunjukkan malah di sini tempatnya cagar budaya, ODCB namanya, objek yang diduga cagar budaya, di sini. Jadi beliau juga adalah tim cagar budaya, kita ada 7 orang, Pak Edi salah satunya, sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi harus ada ODCB. Beliau sangat paham sekali tentang hal itu. Mohon maaf Pak Edi, Ya, bukan. ya. Kalau orang Melayu bilang Macam-macam buka ceki ya. Artinya kita bisa sambil Sejarawan lah, sejarawan. jalan-jalan sekaligus mendengar sejarah dari Iya, Pak Edi dia nguasai karena Ya. dia punya literasi. Betul. Walaupun usianya muda, tapi dia suka tua. mempelajari yang tua. Udah tua. 50 juga. Ya, storytelling. Ya, lah. luar biasa. Storytelling Banyak kita harus diperkuat. berilmu dengan beliau tentang sejarah ya. Tentang sejarah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi karena sudah menceritakan sedikit banyak tentang Pak Edi nih ya. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak tahu nih kalau Pak Iya, Edi Ya. muda tapi dia bisa cerita yang tua-tua. luar biasa. Yang lama-lama bisa dicerita. Tapi saya menolak tua ya. Dan ternyata Batam ini full of history ya Pak ya. Iya, beliau tahu cerita tentang bagaimana Batu Aji lah dulu ya. Iya, contoh Nah, misalkan destinasi. Udah buka-buka aja Pak Edi. Buka aja. Karena kan Contoh pariwisata misalkan itu salah satunya ada history ya. Jadi nggak apa-apa. History tourism Harus kita itu promosiin penting, yang gitu. banyak belum tahu ya. Membantu beliau. Museum kan sudah ada. Sudah di museum. Sudah ada. Jadi museum Pak Edi juga menggagas yang banyak. beliau dia melakukan itu. Nah, contoh storytelling yang dalam konteks tourism misalkan Welcome to Batam gitu. Jadi Welcome to Batam itu kan mengandung banyak historical. Kalau mungkin orang banyak, oh ceritanya seperti apa? Kenapa Bukit Clara? Terus kenapa harus ada Welcome to Batam? Terus kemudian bisa jadi destinasi sekarang ya. Ya. Orang belum dianggap ke Batam kalau belum ke Welcome to Batam. to Batam. Betul. Betul. Padahal cuman sideboard ya kayak kita di Hollywood, tapi itu tercreate sedemikian rupa dan didorong oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar itu jadi a must visit. Nah, itu historinya seperti apa? Nah, itu harus kita storykan sedemikian rupa. Kok bisa sih Welcome to Batam? Kenapa letaknya di situ gitu? Oh, ternyata itu di Bukit Clara yang dulu di masa eranya orang Jepang, orang Tionghoa waktu itu jadi tempat perkebunan karet gitu. Dan itu jadi tempat persembunyian orang-orang Tionghoa ketika dulu ada pendudukan Jepang gitu. Nah, ini story-story di dalam itu menarik orang untuk datang dan melihat, oh gitu ya ceritanya. Iya, makanya saya buatkan juga channel khusus untuk Welcome to Batam gitu. Itu contoh ada banyak history yang masih hidden yang perlu kita buka satu persatu untuk jadi destinasi gitu. Luar biasa. Artinya itu termasuk salah satu cara menarik wisatawan ya Pak ya. Betul. Mereka tidak hanya untuk Asal jangan jalan-jalan bohong-bohong saja. aja, jangan gimmick-gimmick. Tidak. Jangan gimmick-gimmick aja ya Pak ya. Jangan ngawur-ngawur aja, ada datanya. Ada seperti data, itu. ada bukti otentik. Nah. Makanya Pak Edi ini sebagai tim ahli cagar budaya, jadi beliau mengeluarkan statement, mengeluarkan sesuatu baik prakata atau kata itu sudah pasti ada Dasarnya. dasarnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Banyak di Batam yang harus kita bongkar semuanya, Betul, harus betul. diangkat Pelan-pelan. semua ke permukaan. Nah itu kita punya Museum Batam Raja Laji. Setiap hari banyak pengunjungnya. Luar biasa. Artinya museum sekarang udah jadi tempat hits ya Pak di Iya. Batam Oh untuk ya. Iya.
Karena Ramai banyak sekali. banget history yang ada Iya, di Kota Batam iya. yang terdapat di museum. Dan itu belum lengkap. Mungkin kalau persentase 30%. Ya, Kita museum masih itu kan butuh. dinamis, Nah, museum kita masih dinamis, nggak apa-apa. Tapi sudah digagas di eranya Pak Iya. Rudi, lalu Iya. kemudian diwujudkan melalui sekarang ada UPT-nya khusus UPT Ya. museum, museum Raja Ali Haji. Itu sebuah langkah besar. Persoalan kemudian belum lengkap, Ya, tidak ada yang kita masih ujuk-ujuk semua. menerima Itu ya, dinamis. kalau ada masyarakat, Iya. ada apa yang punya koleksi-koleksi menarik, apalagi dengan storytelling yang kuat, itu kita menerima ya Pak Edi ya, untuk mau diserahkan langsung boleh, dititipkan di kita juga boleh di museum, karena ini tata pamer, kalau istilah kita tuh tata pamernya masih ada, dan ini bisa nantinya kita publish ke customer atau pengunjung-pengunjung museum yang setiap hari itu banyak sekali, terutama anak-anak sekolah ya. Dan syukurnya setelah ada museum, jadi begini, dulu mazhabnya tourism Batam itu kan lebih ke makanan. Ya. Betul sekali. Food, kuatnya di food, makan orang ke sini datang untuk seafood, makanan-makanan, terus kemudian makan makanan tradisional, ada street food dan sebagainya. Lalu kemudian orang ke sport, ya, ke golf, terus kemudian ada snorkeling, beberapa, terus ada sebagian diving, itu yang dilakukan. Lalu kemudian orang pasti ke spa, massage, beauty clinic, manicure, pedicure gitu. Nah, sekarang ada destinasi berwujud historical tourism. Contohnya apa? Ya, digagas oleh beliau membuat museum Raja Ali Haji. Ya. Jadi itu jadi destinasi. Jadi sekarang travel agent kalau mendatangkan Wisman itu selalunya tidak pernah luput Itu tadinya meletakkan museum Batam sebagai destinasi. Jadi orang akan tahu itu lini masa namanya. Lini Mulai masanya kayak dari gitu. mulai kerajaan Benar. Liaolingga, Betul. Belanda, Jepang, sampai masa otoritas. Saya punya koleksi. Betul. Di sana kita masih punya handphonenya Bapak Habibie, Handphone, laptopnya Pak laptopnya Habibie beliau, ada. seperti itu. Kemudian pakaian PDU, pakaian dinas umumnya wali-wali kota Batam pertama. Iya. Jadi banyak cerita-cerita dia. Termasuk yang mungkin rindu sekarang sudah jadi laluan madani Mas Edi ya. Sempang jam. Nah, itu jamnya kita simpan di Betul. museum. Di museum. Ada. Karena kalau lihat sekarang udah nggak ada ya Pak di Terus Laluan Madani yang ya. lebih menarik di museum itu ada infrastruktur memang belum lengkap. Itu ada foto-foto before after. Kalau Ya. misalnya rindu bagaimana Jalan dulu. begini jalannya sekarang. Nah, Ya, begitu. begitu. Sekolah yang lama. Sekolah yang seperti lama, apa. ini sekolahnya yang baru. Karena kalau kita lihat perkembangan Batam sekarang udah sangat-sangat Iya. pesat ya Pak ya. Jadi kalau anak-anak yang lahir di era-era tahun 2000 nanti 20 tahun 10 tahun lagi mereka akan tahu oh Batam itu dulu tuh begini. Betul. Sekarangnya tuh begini. Ah gitu. Seperti oh, luar Rekam biasa jejaknya ada di sekali. sana. Rekam jejaknya lengkap ada di sana. Iya, ya, Pak? karena Insya begini ya, Dek. Biasanya kalau Anda ke Europe, ke Amerika, Anda ke Australia, ke New Zealand, di mana-mana, luar negeri ke luar negeri pasti museum. 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 Pasti jadi destinasi. Nah, ini kita harapkan Batam cara kita mempromot bisa lewat museum gitu. Dan museum itu juga universal. Jadi museum itu ada dua tipe Mas Edi ya. Ada museum ini kita dorong ya. Museum itu universal. Kedua adalah museum yang tematik. Ini yang Iya. kita harapkan. Ada museum tematik. Pelan-pelan. Misalnya ada yang mau buat museum industri di Batam, silakan monggo ya Pak ya. Kita asistensi. Ada yang mungkin mau museum Melayu ya. Apa museum gonggong, museum apa silakan aja yang tematik. Atau museum kreatif silakan. Jadi kita salah satu indikator kota pariwisata itu banyaknya museum. Ya, ini kita baru ada satu. Ya, berarti- Yang sudah ya, tersertifikasi. kita nambahkan. Jadi museum tadi kan satu general museum, museum yang umum, satu yang tematik. Itu di kota-kota besar kalau Anda ke Pineng, Anda ke Iya. Melaka, Iya. itu banyak sekali. Jadi ke Museum Pineng Jonggrang. misalkan ada toys museum, Toys. handphone museum. Museum. Itu jadi museum-museum tematik seperti itu Kita ada. dong. Dan insya Allah ini saya lagi bincang-bincang. Jadi nanti ke depan ada museum Habibie, B.J. Boleh. Habibie di Ah. Welcome to Batam. Ya. Jadi Kita Ini mendorong. tengah lagi di Kita develop. mendorong. Jadi kita dorong sana, kita lagi menggagas itu. Jadi nanti ketika orang datang ke Welcome to Batam melihat di situ, oh ada museum ya, ada. Di luar museum yang umum ternyata ada museum big ya. Ya. Gitu. Luar biasa. Museum yang umum Tematik. universal ini kita dorong tematik. Ya. Dan enggak
nggak mungkin ke depan kita ada museum sekolah ya. Betul. Bagaimana Tapi industri tadi lebih industri, lebih ya cocok. mungkin di Muka Kuning ada museum industri ataupun museum media, ya bisa saja Boleh. bagaimana Batam ini jadi seperti ini. Batam TV ada semegah ini, yang dulunya hanya mungkin kecil, sekarang sudah segede ini. Atau di media-media lain, jadi kita seperti itu. Kita mendorong ya. Mudah-mudahan ada yang invest ya seperti itu Pak ya. Karena itu pasti dikunjungi perjalanan wisata ke Batam. Luar biasa, artinya Kades Butper juga selalu mendukung ya Pak ya, apapun yang mau dibuat nih. Ya. Oke, baik. Seru banget kalau kita ngomongin soal sejarah, Iya. museum ya Pak ya. Mungkin kita balik lagi nih Pak. Nah, untuk Pak Edi, apakah sebenarnya terdapat segmen wisatawan tertentu nih Pak yang menjadi fokus dalam strategi promosi Batam yang dilakukan oleh Badan Otomasi Pariwisata Dasram Kota Batam? Oke. Jadi selain yang tadi ya saya sampaikan bahwa ada 6 alasan besar kenapa orang datang ke Batam, untuk foodnya, untuk makannya, untuk olahraga, terus kemudian mereka ke shopping, mereka bisa spa, beauty clinic, terus kemudian ada entertain gitu. Ada destinasi-destinasi yang kita mulai satu yang sekarang bangkit adalah community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat yang betul-betul dikelola masyarakat. Bahkan baru saja desa wisata kita menjadi 50 besar yang di Kampung Teri itu seperti itu. Yang di mangrove Pandang Tak Jemu. Lalu sebelumnya ada Kampung Teri juga. Jadi ya betul. Jadi ini adalah minat-minat khusus, destinasi-destinasi khusus yang mulai bangkit. Yang ketiga itu island holiday destination. Kita pengen menjadikan Batam itu betul-betul destinasi pulau. Dan itu sekarang ada beberapa pengusaha yang sudah memformat, udah jalan itu island resort. Kalau dulu resort kan Anda harus ke Nongsa tuh. Betul. Ada Nongsa pilihannya di kanan kiri, terus kemudian kita ada di Tanjung Pinggir. Tapi kemudian para pengusaha sudah melirik destinasi yang berbasis pulau. Tidak di mainland tetapi ada di island. Itu namanya island holiday destination. Kita pengen menjadikan Batam sebagai tujuan wisata pulau. Karena itu sekarang muncul island resort. Anda bisa lihat Capri Coral, Anda bisa melihat Rano, ada Kiki Beach dan sebagainya. Itu sudah mulai Nirup sudah ada gitu. Jadi ini kita pengen ini minat-minat khusus gitu. Nah, ini harapannya apa? Tidak saja nanti didatengin wisman yang 1-2 hari, tapi mereka bisa long stay. Karena kalau sudah ngomongin island itu paling tidak ngapain cuma sehari kan, minimal 2-3 hari gitu. Mereka bisa stay di pulau, bisa nge-explore, bisa island hopping, bisa snorkeling, bisa diving, terus kemudian mereka bisa marine sport activity seperti itu. Nah, untuk menjerat yang kayak gini memang tidak gampang, yang minat khusus yang seperti itu. Tapi Singaporean sudah saya mungkin buka juga ya. Orang Singapura itu kalau punya libur panjang itu memang tidak menjadikan Capri sebagai destinasi. Karena Capri bisa dikunjungi kapan-kapan saja, anytime, Sabtu Minggu sudah. Tapi kalau panjang itu mereka ke Europe, ke Amerika, kemana-mana jalan. Nah, ini sekarang kita harus mengubah pelan-pelan, tidak mudah untuk mengedukasi bahwa Batam itu tidak cuma jodoh Nagoya terus kemudian jembatan Barelang. Kita punya island-island yang sudah jadi island resort. Ini sebagai magnet dan ini selalu kita bawa. Makanya kalau kita promo seperti kemarin terakhir kita di Bandung, itu tema besar kita apa? Batam Island Holiday Destination. Jadi kita ada punya pameran yang tematik. Karena apa? Kalau kita ke Bandung, kita nggak mungkin dan ngomongin tentang Barelang yang perkebunannya kayak gitu. Kita kalah dengan Bandung. Tapi kalau untuk menarik orang Bandung datang, kita ajari mereka pulau. Karena orang Bandung nggak punya pulau. Makanya ketika kita ke sana, tema pameran kita bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata, Batam Island Holiday Destination. Jadi kita selalu punya tema-tema tematik. Juga waktu ke Bali udah jago pulau kan. Nah, waktu itu kita bersepakat bagaimana kalau kita ambil gastronomi, jadikan seafood sebagai itu. Karena apa? Seafood kita kalau mau di-compare dengan Bali, sorry to say, itu di bawah kita. Seafood kita yang paling the best termasuk sekali untuk mati dia. Ambil dari laut langsung goreng. Yes, kita satu fresh terus yang kemudian kita otentik. Anda kalau ngomongin seafood nggak ada yang ngalahin Batam.
Kepulauan Riau. Makanya Jangan. tek tek tek. Seperti itu kekuatannya. Itu yang minat-minat khusus seperti itu, Iya. itu sudah tereksplorasi Batam. Gonggongnya itu belum direbus masih hidup takutnya. Ah, Artinya Hati-hati iya, juga, benar harus sekali. benar direbus ya. Anda kalau ke Bali boleh ke Jimbaran, boleh ke Tapi ikannya mana-mana, mati cari semuanya. cari seafood. Nggak akan bisa ngalahin seafood Batam, guarantee. Artinya Kepiting. kalau di Batam nggak ada Fresh. gimmick-gimmick yang fresh ya Pak ya. Fresh. Semua Hidup, bener iya. ya Pak, Iya, bukan bener. cuma gimmick aja kalau di Batam Iya, ya Pak. kepitingnya hidup kayak gitu. Betul. Udangnya langsung Tinggal ambil sendokan, sendiri. seperti itu. Itu Udangnya yang langsung beda. sendok kan. Nah, itu Betul dia. sekali. Fresh. Jadi Itu yang nilai berbeda. jual atau nilai promosi karena kita konteksnya promosi hari ini Lebih kuat. bahwa kuliner kita itu fresh. Sekali mati kalau Pak Wali Kota Batam. Ya, ya. Pak Rudi bilang sekali mati. Dia bilang. Ya. Saya, Nggak disimpan, saya nggak kutip ditukar. itu sekali mati beliau. Sekali mati. Luar biasa banget kalau misalnya sudah membicarakan tentang pariwisata di Kota Batam, mulai dari history-nya dan juga street food dan makanan-makanan khas Batam. Tapi pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, Amazing Batam kali ini akan membawa kita ke ekowisata mangrove yang ada di ujung Batam. Halo guys, jadi kali ini kita sudah ada di ekowisata Pandang Tak Jemu yang ada di desa wisata Kampung Tua Bakau Serip. Nah, penasaran kan bagaimana keindahan hutan mangrove yang di belakang saya ini? Bersama saya Raffi, inilah Amazing Batam, enjoy the new city. Ekowisata mangrove yang terletak di desa wisata Kampung Tua, Bakau Serip Longsa, Kota Batam, memiliki potensi alam dengan keberagaman flora dan fauna, konservasi mangrove, edukasi, serta wisata pantai. Hutan mangrove juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau. Keberadaan hutan mangrove begitu penting bagi kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Batam, karena fungsinya yang sangat besar bagi lingkungan hidup. Di antaranya, sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Oke guys, jadi setelah kita masuk ke hutan mangrove ini, ternyata di tengah-tengah hutan ini ada pantai bakau yang cukup luas guys. Di tengah hamparan hutan mangrove Pandang Tak Jemu, terdapat hamparan pantai pasir putih yang cukup luas. Kawasan ini biasanya dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan seperti acara keluarga, gathering, bahkan camping nih guys. Selain itu, di sini juga terdapat spot-spot foto keren loh guys. Untuk menikmati suasana hutan mangrove yang asri dan tenang ini, di sini juga tersedia beberapa gazebo dan tempat duduk kayu yang ada di tengah-tengah pelantaran hutan. Selain itu, di hutan mangrove ini terdapat satu di antara banyak pohon mangrove yang sudah berusia 130 tahun.
guys, ternyata di tengah-tengah hutan ini banyak juga terdapat kursi-kursi ini yang bisa kalian manfaatkan untuk nyantai-nyantai nih di tengah-tengah hutan ini. Pandang Tak Jemu menjadi salah satu tempat wisata yang sering didatangi oleh turis dari negara-negara tetangga. Tidak hanya menikmati suasananya, mereka juga memanfaatkan tempat ini sebagai tempat belajar mengenai ekosistem mangrove. So guys, buat kalian yang mau menikmati sambil belajar tentang ekosistem mangrove di Batam, jangan lupa berkunjung ke ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Dari ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus Pariwisata bersama dengan Pak Ardi dan juga Pak Edi. Yang tadi kita sudah membahas tentang history Kota Batam, street food dan makan-makanan di Kota Batam, infrastruktur yang sangat berkembang ya Pak. Terus banyak hal menarik lainnya juga yang membuat nilai jual Batam sangat tinggi ternyata. Benar sekali ya Pak ya? Benar. Baik, selanjutnya kita akan mendengar closing statement mulai dari Pak Edi terlebih dahulu ya Pak ya. Untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Ya, baik, kita Batam Tourism and Promotion Board bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam selalu hand in hand ya, bekerja keras untuk tetap mempromosikan Batam, tetap meletakkan Batam di dalam three greaters, tiga besar setelah Bali, kemudian Kepulauan Riau, kita Batam, kemudian Jakarta. Nah, untuk melakukan itu ya tetap harus melakukan promo, apalagi di ke depan ini setelah kita Covid luluh lantak, hancur lebur, kita sudah mulai bounce back, mulai recovery lagi, dan kita harapkan sampai tahun ini kita sudah mulai mendekati, kalau satu bulan kita biasanya 150.000 wisatawan asing yang mendatangin kita harapkan tahun depan kita sudah bisa sampai ke sana, karena tahun kemarin yang paling hit, yang terbesar 2019. Kita di Desember ya, di 2019, teman maksudnya yang tahun ini setelah Desember. Covid itu sudah menyentuh hampir 150.000 wisatawan di bulan Desember, dan kita harapkan ini teman-teman semuanya pelaku pariwisata di bulan November sampai Desember memanfaatkan peluang. Season ini adalah season di mana orang pelaku pariwisata bulan madu. Bulan madu artinya apa? Ini lagi menangguk pendapatan banyak, karena apa? Biasanya memang ritualnya yang rutin adalah ketika akhir tahun jumlah wisman dan winus itu akan berkembang pesat. Ya, akan besar, kita harapkan ya paling tidak bisa 170.000 begitu. Kita harapkan di akhir bulan di Desember. Jadi tahun depan kita sudah boleh start lagi, mudah-mudahan sudah bisa bounce back, betul-betul recovery, dan ke depan lagi di tahun depan bisa sampai 2 juta wisman lagi seperti 2019. Itu harapan kita bersama. Tapi ya itu harus kita lakukan secara bersama-sama, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Batam Tourism Board, pelaku pariwisata, dan masyarakat Batam sendiri. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Semoga harapannya menjadi kenyataan ya Pak ya? Iya, jelas. Tentunya didukung sama Dinas Pariwisata juga. Nah, silakan Pak Ardi untuk closing statement-nya. Ya, karena tema kita hari ini adalah promosi ya. Jadi harus ambil selling point untuk mempromosikan apa saja destinasi atau tujuan wisatawan datang ke Batam. Tadi yang paling unik
ya kita copy cakap Bapak Wali Kota Batam, apa yang diomongkan beliau bahwa kalau kuliner di Batam itu sekali mati, fresh ya. Seperti itu. Jadi artinya bahwa Batam sebagai kota pariwisata yang diaklamasikan oleh Bapak Wali Kota Batam, kita tetap harus berpromosi. Artinya jangan meninggalkan promosi dalam apapun produk, ya, termasuk produk pariwisata Batam. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama. Pemerintah tidak sendiri, tentunya dibantu oleh Batam Promotion Tourism Board, dan di dalamnya banyak asosiasi-asosiasi pariwisata. Dan satu lagi mungkin closing statement yang paling terkini, ya, ini juga adalah kata-katanya dari Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, bahwa Batam melaju menuju Batam Kota Baru. Luar biasa. Terima kasih Pak Ardi dan juga Pak Edi. Kerjasama yang kokoh antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam merancang strategi promosi pariwisata Batam adalah kunci kesuksesan. Dengan semangat kolaborasi yang terus berkobar, kita bisa melihat masa depan yang cerah bagi pariwisata Batam. Melalui upaya promosi yang terencana dengan baik, diharapkan Batam akan terus bersinar sebagai destinasi wisata yang menarik dan unggul di mata dunia. Saya Friska Yunita Ashari pamit undur diri, sampai jumpa dalam dialog khusus pariwisata selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.